Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Man yang dirilis pada tahun 2022. Film Man ini sendiri bergenre drama, horor, dan science fiction. Film yang menceritakan kisah hidup seorang istri pasca ditinggal oleh suaminya yang melakukan aksi bunuh diri. Kemudian sang istri berniat untuk healing ke suatu kota kecil yang disinyalir adalah tempat sunyi dan menenangkan. Alih-alih menyembuhkan luka traumanya, sang istri malah dibuat semakin trauma dengan kejadian-kejadian teror supranatural yang mengerikan. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Oke, daripada kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film diawali dengan menampilkan sebuah cuplikan seorang wanita bernama Harper Marlowe. Dirinya tengah menyetir mobil pribadinya. Dengan pemandangan alam sekitarnya bisa membuat siapa saja merasakan ketenangan. Usut punya usut, si Harper ini ternyata bukan penduduk setempat, melainkan orang luar daerah yang sengaja pergi ke kota tersebut untuk merelaksasikan dirinya. Singkat cerita, tibalah Harper di rumah yang telah dirinya sewa. Di sana Harper disambut oleh seorang pria bernama Jeffrey. Jeffrey sendiri adalah pemilik dari rumah yang akan disewa oleh Harper. Setelah berkenalan di depan pintu, Jeffrey pun lantas mengajak Harper masuk ke dalam rumahnya. Di sini Jeffrey menjelaskan mengenai rumahnya yang ternyata telah berusia sekitar 500 tahun. Harper sendiri tidak menduga rumah ini adalah rumah tua. Justru Harper sangat dibuat terkagum-kagum oleh desain arsitektur rumah itu. Setelah Jeffrey menjelaskan dan mengajak Harper untuk berkeliling di setiap ruangan yang ada di rumah tersebut, Jeffrey pun langsung pergi meninggalkan Harper sendirian. Kini Harper sibuk dengan ponselnya, yang dimana Harper membuat panggilan video call bersama dengan sahabatnya yaitu si Riley. Tidak lama kemudian kejadian aneh pun mulai terjadi. Stop, I know what you're gonna say. Yeah, and it's No, sorry. Setelah itu, karena dirasa obrolan mereka sudah cukup, akhirnya Harper dan Riley pun memutuskan sambungan telepon mereka. Singkat cerita, pada saat Harper sedang merapihkan pakaian yang akan dimasukkan ke dalam lemari, Harper pun seketika teringat akan momen pertengkarannya bersama dengan James yang merupakan mantan suaminya itu. Tidak terasa Harper pun meneteskan air mata karena Harper menggugat cerai James. Dan James yang berusaha untuk membujuknya agar mereka tidak berpisah. Tidak mempunyai jalan lagi, James pun mengancam bahwa dirinya akan bunuh diri apabila mereka bercerai. Dan perdebatan pun berlangsung, masing-masing emosi dan berbicara dengan nada tinggi, sampai pada akhirnya Harper menangis dan situasi mulai mereda. Sama seperti James yang melihat istrinya menangis, dirinya pun langsung terdiam dengan raut wajah yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian Harper memutuskan untuk keluar dari rumah itu guna mencari udara segar dan menikmati suasana adem dan sunyi di daerah sekitar rumah tersebut. Demi mencari ketenangan, dirinya pergi memasuki daerah yang tidak terlihat sama sekali ada manusia yang beraktivitas di daerah tersebut. Pasalnya Harper seperti memasuki sebuah jalan kecil yang berada di dalam kawasan pegunungan atau hutan. Mungkin memang situasi ini bisa membuat Harper merasa lebih tenang, sehingga dirinya terbuai dan terus-menerus menelusuri jalan sunyi tersebut. Untuk sejenak Harper berhenti di bawah pohon untuk meneduh dari hujan yang turun. Setelah hujan selesai, Harper pun melanjutkan perjalanannya untuk menelusuri tempat itu. Tidak terasa dirinya sampai di sebuah terowongan yang tidak terlalu panjang namun cukup mengerikan karena gelap dan tidak terlihat apapun di dalam terowongan itu. Dengan memberanikan diri, Harper pun melantangkan suaranya.
yang dimana suara Harper sangat menggema mengisi penuh di dalam terowongan. Hingga pada akhirnya Harper memberanikan diri untuk masuk. Dengan secercah sinar dari ujung terowongan, Harper terus berjalan. Di tengah-tengah terowongan, Harper berhenti sejenak untuk bermain suara. Tampaknya Harper dibuat senang dengan suara dirinya sendiri yang menggema di dalam terowongan ini. Tidak lama kemudian Harper melihat ada sosok manusia yang tidak bisa dilihat bentuknya dengan jelas. Tampaknya sosok itu adalah seorang pria tua yang menggunakan pakaian satu set jas. Harper dibuat keheranan dan akhirnya Harper memilih untuk mundur dan berlari. Keadaan semakin genting, Harper terus berlari seperti orang yang sedang ketakutan. Bagaimana tidak ketakutan, dirinya dikejar oleh sosok aneh dan ditambah Harper juga nampaknya tersesat. Tidak mau tinggal diam, Harper pun mencoba untuk mencari jalan keluar dengan memanjat perbukitan. Pada saat dirinya tiba di jalan buntu yang ujungnya adalah sebuah lorong yang ditutup. Dan alhasil Harper pun tiba di sebuah tempat yang dimana dirinya menemukan rumah-rumah penduduk yang sudah tidak berpenghuni. Walau ketakutan, Harper terus berjalan dan akhirnya dirinya bisa keluar dari pemukiman rumah tua itu. Untuk sejenak Harper merasa lega pada saat dirinya telah berada di padang rumput dan menyempatkan diri untuk mengabadikan rumah-rumah tua itu. Tetapi siapa sangka tiba-tiba Harper kembali dikejutkan oleh sosok kakek tanpa busana yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Harper pun memilih untuk menghindar dari kakek itu dan terus berjalan menuju rumah sewaannya. Setelah merasa lelah seharian berkeliling di daerah pegunungan, akhirnya Harper berendam di bathtub untuk merelaksasikan dirinya. Dan Harper kembali melihat foto-foto rumah tua beserta si kakek tanpa busana yang sempat dirinya abadikan sebelumnya itu. Kemudian pada keesokan harinya, Harper melakukan aktivitas. Mulai dari bangun tidur, langsung membersihkan diri atau mandi, kemudian memainkan piano, mengerjakan pekerjaannya dengan ditemani secangkir teh dan buah-buahan. Tidak lama dirinya pun kembali mendapatkan panggilan video call dari sahabatnya yaitu si Riley. Riley ini menagih janjinya Harper untuk virtual room tour. Tanpa disadari oleh Harper, dirinya diikuti oleh si kakek tanpa busana yang kini sedang mengelilingi rumah sewaannya dan berusaha untuk masuk ke dalam rumahnya itu. Seketika Harper pun tersadar dan melihat si kakek tanpa busana berada di sekitar halaman rumah sewaannya. Karena terkejut dan ketakutan, Harper pun lantas langsung mematikan sambungan video call-nya. Kemudian dirinya langsung menghubungi pihak kepolisian setempat untuk melaporkan si kakek yang dirasa sudah mengganggu kenyamanannya. Dapat dilihat wajah si kakek tanpa busana, dirinya seperti mayat hidup yang bagian wajahnya dipenuhi oleh luka-luka goresan. Untuk seketika, Harper kembali dibuat takut. Pasalnya salah satu pintu rumah itu sedikit terbuka. Kemudian Harper teringat kembali akan momen kelamnya bersama dengan James, yaitu mantan suaminya. Mereka kembali bertengkar sampai James dengan teganya meninju wajah cantik Harper sampai Harper terpental ke belakang. Tidak lama kemudian kita kembali lagi dengan Harper yang sekarang, yang dimana si kakek tanpa busana itu kini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dan juga si kakek tampaknya sudah dipakaikan celana untuk menutupi alat kemaluannya. Setelah itu Harper pun diinterogasi oleh petugas polisi. Dirinya menjelaskan mengenai semua yang telah dialaminya sehingga dirinya bisa diikuti oleh si kakek tanpa busana tersebut. Polisi itu tampaknya memberikan sedikit pernyataannya mengenai si kakek tanpa busana, yang dimana polisi itu menyatakan bahwa si kakek nampaknya tidak begitu berbahaya dan si kakek adalah orang yang agak bingung atau ODGJ menurut si polisi wanita itu. Kemudian Harper pun melanjutkan video call dengan si Riley dan dirinya menceritakan semua kejadian yang mengerikan yang baru saja terjadi pada dirinya. Sebagai seorang sahabat, Riley sepatutnya merasa khawatir. Oleh karena itu, Riley menawarkan diri untuk datang menyusul Harper ke kota tersebut. Setelah selesai video call,
Singkat cerita, Harper pun pergi ke sebuah gereja, yang dimana gereja itu di bagian depan halamannya terdapat pemakaman, dan vibes-nya di sini cukup horor ya. Dengan memberanikan diri tanpa menghiraukan apapun, Harper kemudian masuk ke dalam gereja untuk berdoa. Tetapi dirinya kembali teringat dengan momen pertengkarannya bersama dengan James, yang dimana pada akhirnya Harper yang dibuat terluka oleh James memilih untuk mengusir mantan suaminya itu. Dengan ingatannya itu, Harper pun merasakan emosi yang begitu mendalam, yang dimana dirinya meluapkan emosi dengan berteriak di depan meja piano. Setelah dirasa cukup meluapkan emosinya, Harper pun keluar dari dalam gereja. Tidak sengaja Harper bertemu dengan pria bertopeng yang sedang duduk. Tidak lama kemudian, Harper juga didatangi oleh seorang pendeta. Pendeta itu berusaha untuk melakukan pendekatan dengan Harper, yang diduga mengalami depresi atau merasa sedang dihantui. Oleh karena itu, pendeta tersebut berusaha untuk membantu Harper dengan mendengarkan cerita keluh kesahnya. Alih-alih mendapatkan ketenangan, Harper justru merasa dirinya disalahkan oleh pendeta tersebut atas kematiannya James. Dengan amarahnya, Harper pun memilih untuk pergi meninggalkan pendeta tersebut. Dan setelahnya, suasana horor pun mulai semakin terasa, yang dimana si kakek tanpa busana itu terlihat sedang menyobek kulit kepalanya, kemudian dimasukkanlah sepucuk daun tepat di atas jidatnya. Kemudian pada malam harinya, Harper pun mencoba untuk pergi ke sebuah klub, yang dimana dirinya tidak sengaja bertemu dengan Jeffrey. Dan juga di sana ada Jimmy yang merupakan petugas kepolisian di kota itu yang menangani kasus si kakek tanpa busana. Di sini mereka membahas mengenai kejadian di rumah yang disewa oleh Harper yang terdapat seorang kakek penguntit. Dan pernyataannya si Jimmy membuat Harper terkejut dan kecewa. Pasalnya si Jimmy mengatakan bahwa si kakek itu telah dibebaskan sekitar 1 jam yang lalu, karena dirasa pihak kepolisian tidak bisa mendakwa terlalu banyak kepada si kakek itu. Akhirnya si kakek tanpa busana tersebut pun dibebaskan. Karena merasa kecewa, akhirnya Harper pun kembali lagi ke rumah sewaannya. Terasa suasana horor pun menyelimuti Harper. Jalanan yang begitu sepi pada malam hari, ditambah Harper harus melewati area pemakaman. Dan benar saja, ketika Harper sudah sangat ketakutan, dirinya memutuskan untuk berlari ke arah rumah penginapan. Dan pada saat itu juga terlihat si kakek tanpa busana itu berada di area pemakaman dengan tingkah yang creepy sambil menatap si Harper. Setelah masuk ke dalam rumah, Harper langsung menghubungi Riley dan menceritakan semua kejadian itu. Sehingga Harper merasa sudah tidak sanggup lagi berada di kota tersebut dan akan memilih untuk pergi meninggalkan kota itu. Riley sebagai sahabat yang loyal dan setia kawan memutuskan untuk pergi menyusul Harper. Dan Harper langsung memberikan alamat rumah sewaannya kepada Riley. Dan kejadian aneh pun mulai terjadi. Pasalnya sambungan video call mereka sempat terputus beberapa kali yang diakibatkan oleh sinyal. Kemudian lampu di luar rumah terlihat berkedip-kedip. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika Harper mendapatkan sebuah pesan dari Riley yang isinya adalah sebuah ejekan, yaitu mengatai Harper jalang bodoh. Di sini Harper pun merasa mulai ada yang tidak beres. Lampu di rumah itu seketika kedap-kedip, dan di luar sana Harper melihat Jimmy yang sedang berdiri menatap ke arahnya. Sontak Harper pun langsung bergegas keluar rumah untuk menemui Jimmy. Dan seketika Jimmy pun menghilang pada saat lampu taman mati. Tidak lama kemudian, pohon apel yang ada di halaman rumah itu jatuh berguguran dengan sendirinya. Hal tersebut semakin membuat Harper ketakutan. Apalagi pada saat Harper melihat dan mendengar seorang pria berlari menuju ke arahnya dengan penuh amarah. Untung saja Harper dengan cepat segera kembali masuk ke dalam rumah dan menutup serta mengunci pintu rumahnya itu. Kemudian ketegangan masih berlanjut. Harper yang ketakutan mencoba pergi ke ruangan dapur. Lampu pun seketika mati.
Harper lantas berjalan mundur keluar dari dapur dengan mengarahkan pisau. Kemudian pintu rumah terus digedor yang ternyata yang datang adalah si Jeffrey, si pemilik rumah. Sejenak kedatangan Jeffrey cukup membuat Harper merasa sedikit jauh lebih tenang. Dan dirinya dibantu untuk memeriksa kondisi dapur yang ternyata terdapat burung gagak yang sekarat yang diduga hinggap di jendela dapur dan memecahkan kaca dapur. Karena tidak ingin ditinggal oleh Jeffrey, lantas Harper pun mengikuti kemanapun Jeffrey memeriksa di sekitar halaman rumahnya itu. Tapi tiba-tiba kegelapan pun mulai terjadi. Untuk kesekian kalinya Harper dibuat ketakutan lagi. Karena ternyata orang itu bukanlah Jeffrey yang asli, melainkan si kakek tanpa busana lah yang menyerupai jadi si Jeffrey. Harper yang tidak bisa berkata-kata lagi pun berjalan mundur. Kemudian dirinya termenung karena semburan bunga dari si kakek tanpa busana. Untuk sesaat Harper terbuai, tangannya terlentang bagaikan terbang, dan ingatan mengenai semua peristiwa yang telah dilaluinya muncul di memorinya. Seolah-olah Harper terhipnotis dan mulai masuk ke dalam rumah sewaannya tanpa tergesa-gesa. Diikuti oleh si kakek yang mengulurkan tangannya di balik bolongan pintu, yang dimana uluran tangan si kakek itu langsung disambut oleh Harper. Dan karena Harper merasa kesakitan akibat tangannya dipelintir oleh si kakek, akhirnya Harper pun lantas menusukkan pisau yang dibawa olehnya tepat di tangannya si kakek. Yang akhirnya tangan si kakek itu terbelah menjadi dua bagian akibat tarikan yang dilakukan oleh si kakek itu sendiri. Tidak sampai di situ, teror mengerikan terus berlanjut. Kini pria bertopeng sudah berada di area dapur rumah. Dengan kondisi salah satu tangannya terluka bersimbah darah dan terbagi dua, layaknya luka yang diderita oleh si kakek tanpa busana itu. Dan pada saat Harper akan melakukan permainan petak umpet bersama pria bertopeng itu, tiba-tiba pintu rumah didobrak oleh sosok lain yang berusaha untuk mengejar Harper. Lagi-lagi Harper dibuat takut dan berhasil mengunci pintu dan memasuki ruangan lain. Tapi ternyata pintu kembali bisa dibuka dan muncullah pendeta, yang dimana salah satu tangan si pendeta terluka dan mengeluarkan darah juga terbelah menjadi dua. Harper pun menyadari bahwa sosok itu adalah sosok yang menyerupai pendeta. Dan ternyata sosok itu menginginkan goa milik si Harper, dan kesempatan itu digunakan oleh Harper untuk menusuk sosok itu menggunakan pisau yang selalu digenggam olehnya. Dengan cepat Harper langsung berlari ke arah mobil. Dia pun mengendarai mobil dengan sangat cepat. Dan bisa kita lihat bahwa di dalam rumah sana terdapat sosok yang menyerupai dirinya sendiri. Kemudian di luar sana, mobil yang dikendarai oleh Harper pun tidak sengaja menabrak orang yang ternyata itu adalah sosok yang menyerupai Jeffrey, si pemilik rumah sewaan. Mobil Harper pun dibawa kabur oleh si sosok itu, dan Harper sendiri kini tinggal sendirian luntang-lantung di tengah jalan yang sepi. Tidak lama kemudian Harper dikejutkan dengan sosok yang menyerupai Jeffrey, yang dimana sosok itu mengebut untuk mengejar Harper guna menabraknya. Alih-alih menabrak Harper, mobil itu justru menabrakkan tembok taman sampai mobil itu hancur seketika. Tidak lama kemudian Harper pun melihat ada cahaya terang berasal dari dalam taman, yang dimana dirinya melihat sosok kakek yang kini seluruh wajahnya sudah ditumbuhi oleh pepohonan. Dan kejadian yang menyeramkan pun terjadi kembali. Lagi-lagi Harper harus menyaksikan sosok mengerikan itu melahirkan seorang bayi. Kita bisa lihat secara bersama, bayi itu adalah wujud sebagai Jeffrey, yaitu si pemilik rumah sewaan. Dengan santainya Harper berjalan memasuki rumah, yang dimana tidak jauh di belakangnya Harper diikuti oleh sosok Jeffrey yang merangkak mengikutinya. Dan lagi-lagi sosok mengerikan itu kembali melahirkan bayi dari balik punggung. Dan memang kejadian di scene ini sangat membuat gua pribadi mual dan ingin muntah. Ya pokoknya kalian tonton sendiri deh filmnya. Kejadian melahirkan pun masih terus berlanjut sampai sosok yang menyerupai Jeffrey melahirkan melalui mulutnya sendiri. Kemudian lahirlah bayi yang menyerupai sosok James, yaitu mantan suaminya Harper. Dan untuk sejenak mereka berdua pun mengobrol bersama duduk di atas sofa dengan membicarakan topik kematiannya James. So I died. My internal organs crushed. James.
Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, terlihat Riley yang merupakan sahabatnya Harper pun baru saja tiba di rumah sewaannya Harper. Dirinya melihat bahwa mobil Harper sudah hancur. Dan dengan raut wajah yang cemas, Riley pun mencoba untuk mencari keberadaannya Harper di luar rumah. Dan tidak lama kemudian, Riley melihat keberadaannya Harper yang sedang duduk di atas tangga taman. Kedatangannya tersebut tidak lain untuk menjemput Harper. Harper yang melihat sahabatnya telah berhasil datang untuk menjemputnya pun kemudian tersenyum kepadanya. Dan kemudian film ini pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Men tahun 2022. Ya, bagaimana? Filmnya sangat mengejutkan bukan? Ya memang seru walaupun memang agak creepy. Pokoknya kalian tonton sendiri aja biar kalian bisa merasakan apa yang gua tonton dan gua telah saksikan sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.